Dalam pertemuan dengan saudara Lee baru-baru ini, kuperhatikan dia hanya mengkhotbahkan doktrin, dan dia selalu pamer berbicara tentang betapa dia menderita karena tugasnya. Iya. Dia tak beri manfaat bagi yang lain, dan menghabiskan waktu pertemuan. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi takut menyinggung perasaannya dan merusak hubungan kami. Sudah berkali-kali hampir keluar dari mulutku, tapi aku selalu menahannya. Aku merasa bersalah melihat gangguan dalam kehidupan bergereja ini, dan tidak tahu bagaimana menghadapi masalah ini. Jika kita melihat masalah saudara-saudari dan tak mampu bilang sesuatu karena takut menyinggung, ini adalah tanda orang yang suka menyenangkan semua orang. Orang yang suka menyenangkan semua orang hidup menurut falsafah iblis seperti keselarasan adalah harta karun, kesabaran adalah kebajikan. Iya. Mereka selalu mengamati ekspresi orang dan tidak pernah menyinggung siapapun. Iya, benar. Mereka takut jujur mengungkapkan masalah, tidak pernah menjunjung prinsip. Dan mereka selalu menjilat dan benar-benar menjaga hubungan mereka dengan orang lain. Tapi mereka tidak menerapkan kebenaran atau melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Menurut kalian, apakah itu orang yang baik? Tidak. Apakah itu adalah orang yang menaati dan menghormati Tuhan? Tidak. Tidak. Siapapun yang suka menyenangkan semua orang dan tidak pernah sungguh bertobat, tidak dapat diselamatkan sepenuhnya. Aku dulu sama sepertimu, selalu berusaha menjadi orang yang baik dalam situasi apapun. Ketika melihat saudara-saudari menyingkapkan kerusakan dan bersikap asal-asalan dalam tugas, aku tidak berani menunjukkannya. Takut mempermalukan mereka dan meninggalkan kesan yang buruk. Aku hidup dengan falsafah iblis, berhati-hatilah dalam berbicara. Saat aku mengatakan sesuatu, dengan segera aku mengalihkan pembicaraan. Terkadang, ketika mendengar orang lain berkata bahwa aku orangnya supel, aku merasa sangat senang. Berpikir bahwa jika orang lain menyukaiku, Tuhan pasti juga suka. Lalu kemudian aku dipangkas dan ditangani dan mengalami kemunduran dan kegagalan. Dan akhirnya aku sedikit mengenal diriku dan melihat natur dan bahayanya menjadi orang yang suka menyenangkan semua orang. Silahkan bagikan pengalamanmu. Iya. Baiklah. Aku menjadi pemimpin gereja pada tahun 2018. Salah satu bagian terpenting dari melayani sebagai seorang pemimpin adalah mempersekutukan kebenaran dan menyelesaikan kesulitan orang lain dengan jalan masuk kehidupan. Iya. Maka kita bisa punya kehidupan bergereja yang baik. Benar. Aku selalu suka menyenangkan semua orang dan takut menyinggung siapapun. Jadi aku selalu memakai taktik dengan memberi nasihat yang baik dan lembut. Selama waktu itu, aku melihat diaken penyiraman saudara Liu bersikap ceroboh dan tidak terbeban dalam tugasnya. Dan dia bersekutu dengan lambat saat petawat baru mengalami masalah. Itu membuat mereka menjadi negatif dan lemah. Aku menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dan aku harus bersekutu dengannya dan menganalisis bagaimana dia menjadi lalai dan menipu Tuhan. Benar sekali. Jika dia terus begitu tanpa bertobat, Tuhan pasti muak. Iya. Namun saat melihatnya dalam pertemuan, aku ingin segera mundur. Dia kelihatan cukup sensitif menerima kritikan. Jadi jika aku menunjukkan masalah ini kepadanya dan sungguh menyakiti perasaannya, dia pasti akan memiliki kesan yang buruk terhadapku. Jika dia menolak kritik dan marah, itu akan membuatku malu. Akan sulit untuk akur dengannya lagi. Lalu jika orang lain berpikir bahwa setelah menjadi pemimpin, aku mulai memarahi dan menegur orang-orang, apa yang akan mereka pikirkan tentang diriku? Ya, aku memutuskan untuk tidak jadi melakukannya. Jadi aku dengan lembut menasihatinya. Kita harus melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh, harus terbeban. Akibatnya, saudara Liu tidak melihat esensi dari pendekatannya yang ceroboh terhadap tugasnya, dan terus melakukan hal yang sama. Melihat hal ini membuatku menjadi gelisah. Sebagai pemimpin gereja, aku telah melihat dampaknya terhadap pekerjaan gereja. Tapi aku tidak mempersekutukan kebenaran. Apa itu melakukan pekerjaan nyata? Itu adalah pengabaian tugas yang serius. Iya. Makin kupikirkan aku merasa makin tidak nyaman. Tapi aku tetap tak mampu mengatakan sesuatu kepadanya. Aku takut jika terlalu keras kepadanya, dia berpikir aku tidak punya belas kasihan. Dan jika dia menyerah begitu saja dan berhenti, saudara-saudari lainnya mungkin mengira aku telah membuatnya merasa sedih. Itu akan membahayakan keharmonisan kami dan juga reputasiku. Setelah memikirkannya, aku putuskan untuk melupakannya. Sudah aku bilang sesuatu padanya. Jadi aku akan membiarkan dia merenungkannya. Jadi aku tidak pernah menyingkapkan dan menganalisis masalahnya.
Itu juga yang kurasakan. Aku takut saudara Lee tersinggung dan jadi berprasangka terhadapku. Aku telah melihat masalahnya dan sering mengalami konflik batin, tapi aku diam saja. Di lain waktu, ketika aku lihat ada dua saudara lain yang bekerja bersamaku, selalu bertengkar karena mereka memiliki ide yang berbeda tentang segala hal. Tak satu pun dari mereka yang mau mengalah, dan diskusi mereka tidak pernah produktif. Terkadang setelah berdebat, mereka berdua tetap terjebak dalam otak yang rusak, dan itu berdampak pada pekerjaan gereja. Iya. Aku melihat betapa seriusnya masalah ini. Dan kupikir, aku harus segera menyikapkan natur dan konsekuensi dari kecongkakan dan kegagalan mereka untuk menerapkan kebenaran. Iya. Namun, sekali lagi, aku mundur begitu melihat mereka. Mereka berdua adalah pemimpin lama, seharusnya mereka mengerti itu. Dan juga, aku tidak begitu memahami kebenaran. Akankah mereka mendengarkanku? Dan juga, mereka berdua sangat baik padaku. Jika aku mempersekutukan natur dan konsekuensi serius dari masalah mereka, mereka mungkin berpikir aku hanya mencari-cari kesalahan mereka dan mengatakan aku tidak punya kemanusiaan. Akan sulit bagiku untuk akur dengan mereka. Setelah memikirkannya, aku putuskan untuk melupakannya. Karena mereka selalu makan dan minum firman Tuhan, jadi mereka bisa merenungkannya. Jadi aku hanya memberi mereka sedikit nasihat, memujuk mereka untuk tenang, tanpa sama sekali secara langsung menyingkapkan mereka. Sulit untuk menerapkan kebenaran jika kita selalu melindungi hubungan dan reputasi. Benar. Benar. Suatu hari, seorang saudari melihatku dan berkata, kehidupan bergereja kita tidak berjalan dengan baik. Kau tidak menangani masalah nyata apapun. Bukankah itu akan membuatmu menjadi pemimpin palsu? Ya, mendengar hal itu, aku sungguh merasa jengkel. Jelas bagiku bahwa ada berbagai macam masalah di gereja yang kututupi. Aku tidak memenuhi tanggung jawab seorang pemimpin. Bukankah itu yang disebut pemimpin palsu? Aku tahu jika terus gagal menerapkan kebenaran, Tuhan akan muak denganku dan menyingkirkanku. Prospek ini membuatku takut, dan aku berdoa. Tuhan, aku diangkat untuk menjadi pemimpin. Telah kulihat beberapa saudara yang hidup dalam watak rusak mereka. Kehidupan gereja dan pekerjaan gereja bisa terpengaruh. Tetapi aku belum menerapkan kebenaran untuk memperbaikinya. Tuhan, aku mohon tolonglah aku agar dapat mengenal diriku dan menerapkan kebenaran. Amin. Amin. Setelah berdoa, aku membaca bagian ini dalam firman Tuhan. Menerapkan kebenaran bukanlah mengucapkan kata-kata kosong dan meneriakkan slogan. Sebaliknya itu berarti apapun yang mungkin kau hadapi dalam hidup, selama itu melibatkan prinsip-prinsip perilaku manusia, sudut pandang pada peristiwa, masalah iman, kebenaran prinsip, atau sikapmu dalam melakukan tugasmu. Semua orang harus membuat pilihan. Semua orang harus memiliki jalan untuk menerapkannya. Iya. Misalnya, jika sebelumnya engkau berpikir engkau tidak boleh menyinggung siapapun, tetapi harus menjaga perdamaian. Jangan pernah merusak citra siapapun demi keharmonisan di masa depan. Maka dibatasi oleh sudut pandang ini. Ketika engkau melihat suatu pelanggaran, kesalahan atau pelanggaran terhadap prinsip, engkau lebih suka mengambil inisiatif untuk memperbaikinya daripada mengonfrontasi orang tersebut. Dibatasi oleh sudut pandangmu, engkau menjadi enggan untuk menyinggung siapapun, di hadapan siapapun, karena terhalang oleh pemikiran mengenai reputasi, emosi, dan hubungan, atau perasaan yang telah bertumbuh selama interaksi bertahun-tahun. Engkau akan selalu mengatakan hal-hal yang baik untuk melindungi martabat orang tersebut. Bahkan ketika merasa tidak puas, engkau hanya melampiaskannya di belakang mereka, membuat penilaian secara pribadi, alih-alih mempermalukan mereka. Apa pendapatmu tentang perilaku itu? Bukankah itu perilaku yang licin dan curang dari orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya? Itu melanggar prinsip. Bukankah bertindak seperti itu adalah hina? Orang yang bertindak seperti itu bukanlah orang yang baik ataupun mulia. Sebanyak apapun engkau telah menderita dan berapapun harga yang telah kau bayar, jika engkau berperilaku tanpa prinsip, engkau telah gagal dan tidak akan mendapat perkenanan di hadapan Tuhan, ataupun diingat olehnya, ataupun menyenangkan Dia. Amin. Membaca firman Tuhan ini sungguh membuatku resah. Aku tidak menyelesaikan masalah di gereja bukan karena aku tidak melihatnya, tapi karena tidak ingin memprovokasi siapapun dan memiliki kesan buruk. Aku sedang berusaha melindungi citra dan statusku sendiri. Aku paham, Tuhan membenci orang sepertiku yang tidak berprinsip, yang tidak menerapkan kebenaran, egois dan licik. Iya. Aku teringat bagaimana aku berperilaku
Aku melihat saudara Liu selalu ceroboh dalam tugasnya dan menunda pekerjaan penyiraman. Jadi aku seharusnya menyingkapkan atur perilakunya. Namun aku takut bersikap terlalu keras dan mengubah cara pandang orang terhadapku, di mana mereka akan berkata aku mencari kesalahan karena sekarang aku seorang pemimpin. Aku tidak pernah memerinci natur masalahnya, sehingga aku dapat melindungi citraku di mata orang lain. Aku hanya mengatakan sesuatu secara singkat yang tidak menyelesaikan masalah. Iya. Dan ketika kulihat dua saudara yang tidak pernah bisa akur itu, dan dampak yang ditimbulkan terhadap pekerjaan gereja, tak kubahas dan kuanalisis untuk membantu mengenal diri mereka. Akibatnya, pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudari menjadi terganggu. Iya. Aku hidup menurut falsafah iblis. Seperti, keselarasan adalah harta karun, jaga pertemanan, tutupi kelemahan. Dan teman baru membuka jalan tambahan. Ingin melindungi reputasi dan statusku, dan dipandang sebagai orang yang baik. Aku tahu persis, tapi tak sepenuhnya berbagi. Ini merugikan anggota gereja lain, dan juga rumah Tuhan. Aku tahu aku sama sekali tidak memiliki hati nurani dan nalar, serta tidak memiliki kesetiaan pada Tuhan. Bisakah itu dikatakan sebagai orang yang baik? Itu adalah orang yang egois, hina, dan tidak punya kemanusiaan. Benar, itu berarti menjadi orang yang suka menyenangkan semua orang dan diri sendiri. Benar. Di luarnya, aku hidup rukun dengan semua orang. Dan orang lain berkata bahwa aku adalah orang yang baik di mata mereka. Tapi aku tidak sepenuhnya memenuhi tugas yang Tuhan percayakan kepadaku. Di mata Tuhan, aku adalah orang yang tidak setia dan tidak dapat dipercaya. Aku hanya melakukan pelanggaran demi pelanggaran, membuat Tuhan jijik dan marah. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti itu. Aku bertobat kepada Tuhan dan mencari kebenaran untuk memperbaiki masalahku ini. Amin. Amin. Setelah itu aku membaca firman Tuhan ini. Apa yang menjadi dasar orang mengejar kekayaan, gengsi, dan kepentingan diri mereka sendiri? Hal itu merugikan kepentingan rumah Tuhan, merusak jalan masuk kehidupan saudara-saudari, dan menghalangi pekerjaan Tuhan sehingga tidak berjalan secara normal. Iya. Menurutmu, apa natur dari pengejaran seperti itu yang mengorbankan kepentingan yang sah ini? Itu mengganggu dan menghancurkan. Jadi dapatkah natur pengejaran orang akan kekayaan dan gengsi serta mengejar kepentingan diri sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang terkutuk, destruktif, mengganggu, dan berbahaya? Tentu saja. Oleh karena itu, ketika Tuhan meminta agar orang-orang mengesampingkan kepentingan mereka, bukan berarti Dia sedang merampas hak kebebasan mereka dan tak ingin mereka ikut andil dalam kepentingan Tuhan. Sebaliknya itu karena sementara mengejar kepentingan diri mereka, orang merusak pekerjaan rumah Tuhan. Mereka mengganggu jalan masuk normal saudara-saudari. Dan bahkan mencegah orang untuk memiliki kehidupan bergereja yang normal dan kehidupan rohani yang normal. Yang lebih serius lagi adalah ketika orang mengejar kepentingan mereka sendiri. Perilaku semacam itu dapat digolongkan sebagai bekerja sama dengan iblis dalam menghancurkan dan menghalangi kemajuan normal pekerjaan Tuhan dan mencegah dilaksanakannya kehendak Tuhan secara normal di antara manusia. Inilah natur orang-orang yang mengejar kepentingan mereka sendiri. Artinya, masalah dengan orang yang mengejar kepentingannya sendiri adalah bahwa tujuan mereka adalah tujuan iblis, tujuan yang jahat dan tidak adil. Iya benar. Ketika orang-orang mengejar kepentingan ini, tanpa disadari mereka menjadi alat iblis. Mereka menjadi saluran iblis. Dan selain itu, mereka menjadi perwujudan iblis. Di rumah Tuhan dan di gereja-gereja, mereka memainkan peran yang negatif terhadap pekerjaan rumah Tuhan dan terhadap kehidupan bergereja yang normal dan pengejaran normal. Saudara-saudari di gereja, efek yang mereka hasilkan adalah mengganggu dan merusak. Dan mereka memiliki efek negatif. Amin. Aku melihat di dalam bagian ini, natur dan konsekuensi orang yang suka menyenangkan semua orang dan tak menerapkan kebenaran. Bersifat mengganggu dan merusak pekerjaan Tuhan, dan berarti menjadi antek iblis. Benar. Jika aku tetap seperti itu tanpa pertobatan, bukan hanya tidak diselamatkan, tetapi pada akhirnya aku ditolak dan disingkirkan Tuhan. Iya. Tuhan telah mengangkatku ke posisi kepemimpinan, agar aku bisa belajar untuk mempersekutukan kebenaran, untuk menyelesaikan kesulitan saudara-saudari dalam jalan masuk kehidupan, dan memelihara kehidupan bergereja. Benar. Sebaliknya, ketika melihat masalah orang, aku tidak berdiri di pihak Tuhan dan segera terlibat, menyingkapkan dan menganalisis perilaku mereka. Tapi aku melindungi status dan reputasiku, berusaha menyenangkan semua orang menjadi antek iblis. Hal ini berdampak negatif pada kehidupan bergereja dan jalan masuk kehidupan.
Aku menyadari bahwa aku sedang memainkan peran iblis, membuat Tuhan benci dan muak. Iya, Merenungkan perilakuku selama ini, aku menyadari bahwa aku sungguh berada di bawah kendali watakku yang rusak. Tak bisa menerapkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Aku adalah antek iblis, lemah dan tidak kompeten. Hidup dengan sangat hina. Begitu menyedihkan. Iya. Lalu aku tahu, jika tidak mulai menerapkan kebenaran dan meninggalkan diri sendiri, aku tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Dan aku seharusnya dihukum dan dikutuk. Tak pernah terpikir menjadi orang seperti itu dan tak menerapkan kebenaran ternyata sangat serius. iya, benar. Kesadaran ini sulit untuk kuterima. Tapi aku tahu Tuhan sedang menyingkapkan hal ini demi keselamatanku. Dan tanpa penghakiman dan penyingkapan firman-Nya, aku tak akan pernah dapat melihat kerusakanku. Atau mengetahui bahayanya menjadi orang seperti itu dan tidak menerapkan kebenaran. Benar. Aku bersyukur karena Tuhan mengatur semua ini untuk mengajarku. Syukur kepada Dan Tuhan. aku mau meninggalkan watakku yang rusak, berhenti menjadi orang baik dan tidak menentang Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, aku membaca firman dari Tuhan yang memberiku jalan penerapan. Biar ku baca. Oh iya, silakan. Secara hakikat Tuhan adalah setia. Jadi firman-Nya selalu bisa dipercaya. Tindakan-tindakannya terlebih lagi tidak mengandung kesalahan dan tidak dapat disangkal. Inilah sebabnya Tuhan menyukai mereka yang sepenuhnya jujur kepadanya. Jika engkau memiliki motivasi dan sudut pandang orang yang baik, engkau akan selalu jatuh dan gagal dalam perkara semacam itu. Maka apa yang harus kau lakukan? Engkau harus berdoa kepada Tuhan. Mintalah Dia untuk memberimu kekuatan dan memungkinkanmu untuk menaati prinsip. Melakukan apa yang harus kau lakukan, menangani sesuatu berdasarkan prinsip berdiri teguh, dan mencegah kerugian apapun pada pekerjaan rumah Tuhan. Jika engkau mampu meninggalkan kepentingan diri sendiri, reputasi, dan pendirianmu tentang orang baik, dan jika engkau melakukan apa yang harus kau lakukan dengan hati yang jujur dan seutuhnya, engkau akan mengalahkan iblis dan akan mendapatkan aspek kebenaran ini. Namun jika engkau bersikeras mempertahankan sudut pandangmu sendiri dan hubunganmu dengan orang lain, engkau tidak akan pernah mampu mengatasi hal-hal ini pada akhirnya. Iya benar. Akankah engkau mampu mengatasi hal-hal lainnya? Engkau akan tetap tidak memiliki kekuatan dan keyakinan. Engkau tidak dapat memperoleh kebenaran dengan cara ini. Dan jika engkau tidak dapat memperoleh kebenaran, engkau tidak dapat diselamatkan. Memperoleh kebenaran adalah syarat yang diperlukan untuk memperoleh keselamatan. Lalu bagaimana orang memperoleh kebenaran? Ketika engkau melakukan penerapan dan masuk ke dalam satu aspek kebenaran, dan itu menjadi sumber kehidupanmu, dan engkau hidup berdasarkan aspek kebenaran itu, maka engkau dapat memperoleh aspek kebenaran tersebut dan mencapai bagian dari keselamatan itu. Amin. Dari firman ini, aku memahami bahwa Tuhan menyukai orang yang jujur. Dan orang yang jujur tak berfokus melindungi hubungan mereka atau memedulikan pandangan orang lain. Tapi Tuhan memiliki tempat di hati mereka. Iya, Mereka menegakkan prinsip dalam segala hal, memiliki rasa keadilan dan setia pada Tuhan. Namun melihat diriku sendiri, aku menyadari bahwa aku sungguh egois. Terlalu memikirkan hubungan antar pribadiku dan perasaan orang lain tentang diriku. Saat ada hal yang mengharuskan aku melindungi kepentingan rumah Tuhan dan menerapkan kebenaran, aku selalu memihak iblis. Tidak berani menegakkan kebenaran prinsip. Aku memberontak dan menentang Tuhan, menyakiti dan mengecewakannya. Setelah itu, aku berdoa kepada Tuhan, memohon kepadanya untuk membantuku berpaling dari pemikiran semacam itu. Dan tetap memegang prinsip, apapun yang mungkin orang lain pikirkan, itulah satu-satunya jalan untuk berdiri di pihak Tuhan. Iya. Mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan masalah seseorang tidak membuat mereka terlihat buruk. Melakukan hal itu sebenarnya bermanfaat, entah itu tentang saudara-saudari atau pekerjaan gereja. benar. Jika kita melihat orang menyingkapkan kerusakan, tapi kita tidak menunjukkan natur dan konsekuensinya, mereka tidak akan pernah menyadari betapa seriusnya masalah mereka. Benar. Bukan hanya menghalangi jalan masuk kehidupan mereka, tapi juga berdampak pada pekerjaan gereja. Dan itu menjijikan bagi Tuhan karena kita juga hidup dalam kerusakan. Benar. Memang begitulah adanya. Hanya menerapkan kebenaran yang bermanfaat bagi pekerjaan gereja dan saudara-saudari. Itu sesuai kehendak Tuhan. Iya, Iya. benar. Dahulu aku selalu disibukkan dengan reputasi dan statusku. Selalu mementingkan pendapat orang lain tanpa mengutamakan Tuhan.
Tidak memikirkan cara menyesuaikan diri dengan kebenaran dan cara menerima pemeriksaan Tuhan. Aku dikendalikan oleh watakku yang rusak. Aku sungguh bodoh. Aku tidak boleh terus membiarkan kerusakanku menang. Dan tak mau menjadi orang lemah yang ditertawakan iblis. Aku harus menjadi orang yang jujur dengan rasa keadilan yang menyenangkan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Memahami hal ini, aku memperoleh tekad untuk menerapkan kebenaran dan meninggalkan daging. Dan memutuskan untuk berbicara dengan mereka dan menyingkapkan esensi kecongkakan dan konflik mereka yang terus-menerus. Dan betapa hal itu merugikan dan mengganggu pekerjaan gereja. Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Besoknya, aku bertemu mereka dan tepat ketika aku akan mengatakan sesuatu, aku mulai merasa sedikit khawatir. Bagaimana jika mereka tidak bisa menerimanya dan marah? Mau kutaruh di mana mukaku? Aku menyadari bahwa aku sedang dihalangi oleh watakku yang rusak. Jadi aku berdoa kepada Tuhan untuk membantuku menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Kemudian aku teringat pada sesuatu yang Tuhan katakan. Tidak mampu menjunjung tinggi kesaksianku dan kepentinganku adalah pengkhianatan. Mempersembahkan senyuman palsu padahal hatinya jauh dariku adalah pengkhianatan. Amin. Lalu aku memahami bahwa jika aku terus berusaha menyenangkan semua orang, tidak menerapkan kebenaran atau melindungi rumah Tuhan, itu adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Benar. Aku harus berhenti melindungi hubungan antar pribadi. Apapun yang mereka pikirkan tentangku, setelah kubicarakan masalah mereka, aku harus menghadap Tuhan, menerapkan kebenaran, dan mempermalukan iblis. Amin. Jadi aku menyingkapkan kecongkakan dan perilaku mereka yang tidak kooperatif, serta esensi dan konsekuensi dari hal-hal ini. Aku juga membacakan beberapa firman Tuhan pada mereka. Di luar dugaanku, setelah mendengarkan, mereka mampu merenungkan diri mereka sendiri dan mau bertobat lalu berubah. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya, bagus sekali. Aku sangat senang melihat bahwa mereka dapat mengenal diri mereka. Tapi aku juga merasa agak bersalah. Jika saja aku telah menerapkan kebenaran sebelumnya, mereka pasti menyadari keseriusannya dan segera memberikan keadaan. Mereka tidak akan terus hidup dalam kerusakan, disakiti dan dipermainkan oleh iblis, dan terutama tak akan menghambat pekerjaan Tuhan. Iya. benar. Dahulu, aku selalu takut menunjukkan kesalahan orang lain. Takut mereka akan marah dan tidak menyukaiku. Namun sebenarnya semua itu hanyalah imajinasiku. Asalkan orang dapat menerima kebenaran, mereka tak akan berprasangka apapun. Tetapi akan dapat menanganinya dengan tepat dan memetik pelajaran. Benar. Pendekatan ini baik bagi orang lain dan diri kita. Amin. Benar. Asalkan orang dapat menerima kebenaran meskipun mereka merasa sedikit malu. Setelahnya, mereka akan mencari kebenaran dan belajar sesuatu darinya. Iya. Bagi orang yang mengejar kebenaran, dikritik, dipangkas, dan ditangani adalah hal yang baik. Iya. Benar. Meskipun beberapa orang tidak dapat menerima dan tersinggung, kita merasa nyaman ketika menerapkan kebenaran dan memuaskan Tuhan. Iya, benar. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Setelah itu, aku makin percaya diri dalam menerapkan kebenaran dan menjadi orang yang jujur. Syukur kepada Tuhan. Aku tak lagi dihalangi oleh pemikiran akan status. Ketika melihat masalah saudara-saudariku, aku segera membantu mereka menyingkapkan dan menganalisis masalahnya. Kehidupan bergereja kami pun makin membaik. Syukur kepada Tuhan. Aku sungguh merasakan kasih dan keselamatan Tuhan melalui pengalaman ini. Tuhan mengatur situasi semacam ini untuk mentahirkan dan mengubahku, agar aku bisa dibebaskan dari keegoisan dan kelicikan. Benar sekali. Aku merasa bahwa menerapkan kebenaran sangat menenangkan dan memberikan ketenangan sejati. Jauh lebih baik daripada selalu bersikap takut menyinggung orang lain. Ini adalah jalan untuk hidup dengan sedikit keserupaan dengan manusia. Benar, syukur kepada Tuhan. Aku juga menyadari hanya firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan itu dapat memberi kita jalan untuk apa yang kita lakukan dan siapa kita. Amin. Hanya hidup sebagai orang yang jujur berdasarkan firman Tuhanlah jalan untuk menjadi orang yang baik. Amin. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu juga memberiku jalan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya.